Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa? Semoga pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat keberkahan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari pemirsa, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga pemirsa dengan selawat yang kita bacakan tadi akan selalu mendapat keberkahan dan rahmat di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Wa amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad ke permukaan bumi kecuali dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi pemirsa, pada momen kesempatan ini, hari dan waktu momen-momen hari ini adalah momen memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan melihat bagaimana latar belakang sejarah beliau. Kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran, kita mengambil nasihat-nasihat dalam perjalanan hidup beliau supaya kita mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW akan membawa keberkahan dan keberkahan dalam hidup kita. Jadi pemirsa, mari kita bernyanyi sejenak tentang Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari baca selawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah kawan, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua
ingatlah, semoga kita umat Islam sedunia selamat di dunia sampai akhiratnya. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Nah, ini pemirsa. Jadi memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad SAW adalah merupakan kita mengambil nasihat yang ada dalam perjalanan hidup beliau. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu ialah sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah yang terakhir ke permukaan bumi. Kalau begitu bagaimana? Nabi Muhammad itu ialah terkenal sebelum lahir dan setelah lahir ke dunia membawa kabar gembira, membawa kabar yang menakjubkan, dan membawa hal-hal yang sangat baik untuk perjalanan hidup manusia. Ini Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa kita bandingkan dengan para pejuang, dengan para pahlawan, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para cendikiawan-cendikiawan, dengan orang-orang yang terkenal pada hari ini. Tidak bisa kita bandingkan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa? Nabi Muhammad itu ialah terkenal sebelum lahir dan setelah lahir ke dunia membawa berita yang menakjubkan, membawa berita yang mengembirakan, dan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus, kata Allah, engkau wahai Muhammad kecuali akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa yang kami banggakan, jadi Nabi Muhammad itu terkenal sebelum lahir dan setelah lahir membawa kabar yang menakjubkan. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi Muhammad itu ialah di waktu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang bertepatan dengan hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi dikenal dengan tahun gajah. Tahun gajah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang namanya surah Al-Fil. Apa artinya? Tentara bergajah. Di waktu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ada segerombolan yang dikenal dengan Raja Abraha dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah sebagai kiblat umat Islam, sebagai lambang kebersamaan bagi umat Islam. Walaupun yang di sana ada namanya Hajarul Aswad, tapi kita umat Islam bukan menyembah kepada Hajarul Aswad itu, tidak. Melainkan kita umat Islam adalah menyembah kepada sang pencipta Hajarul Aswad itu sendiri. Siapa sang pencipta Hajarul Aswad itu sendiri? Siapa sang pencipta negeri Makkah Al-Mukarramah itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, segerombolan tentara bergajah yang dikomandoi oleh Raja Abraha, yang bala tentaranya yang begitu dahsyat dan begitu besar serta begitu banyak, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfil ma'kul. Artinya apa? Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad bahwasanya kami telah bertindak terhadap tentara bergajah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tempat sembahan bagi umat Islam,
mereka pengen menghancurkan Ka'bah, rumah yang mula-mula pertama dibangun di permukaan bumi, itulah Makkah Al-Mukarramah. Mereka pengen menghancurkan itu. Kata Allah, rencana mereka itu adalah sia-sia. Mereka itu akan engkau lihat, wahai Muhammad, faja'alahum ka'asfil ma'kul, mereka itu akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Dengan adanya kami utus kepada mereka burung ababil, burung yang membawa kerikil-kerikil panas dari neraka, sehingga melempari kepada tentara bergajah berserta pengikutnya. Mereka faja'alahum ka'asfil ma'kul, mereka itu ialah akan bagaikan pohon kayu yang rontok, bagaikan dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfil ma'kul, mereka itu adalah akul karena lemparan daripada burung ababil atas izin Allah Subhanahu wa taala, bagaikan pohon kayu yang rontok, bagaikan dimakan ulat. Inilah keajaiban dengan ditolongnya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ialah terkenal sebelum lahir dan setelah lahir membawa kabar gembira. Dikabarkan dalam suatu cerita, yaitunya diungkap oleh Al-Ma'zum bin Hani Al-Mahzuni, bahwasanya di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ialah istana Kisra berguncang. Sehingganya 14 ruangan retak dan runtuh. 14 ruangan retak dan runtuh di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian apalagi? Api yang dinyalakan di negeri Persia yang menjadi sembahan kaum Majusi pada waktu itu padam seketika. Padahal api itu sudah dinyalakan beribu-ribu tahun lamanya. Tapi dengan rahmat Allah, dengan keajaiban kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, api itu padam seketika. Kemudian sungai-sungai mengalir dengan derasnya. Lembah-lembah mengalir dengan derasnya. Tumbuhan begitu tenang. Air sungai dan laut begitu tenang. Sawah dan lembah loh jenawi, kata orang Jawa. Loh rifah, loh jenawi. Membawa keberkahan dan keberkahan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, kalau di dalam Al-Quran diceritakan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW membawa kabar gembira dan kabar yang menakjubkan, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau kami akan berbuat, kalau kami akan berkehendak, kalau kami ingin melakukan sesuatu, tidak perlu lama. Cukup dengan kata, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sesungguhnya kami jika ingin menjadikan, jika ingin menghancurkan, jika ingin menciptakan sesuatu, cukup kata Allah dengan sekejap, kum, terjadi. Fayakum, maka terjadilah. Jadi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yaitunya api yang sudah dinyalakan di negeri Persia yang menjadi sembahan kaum Majusi, padam seketika. Jadi jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam kancah yang sangat besar, kemudian dikasih minyak yang sangat panas, dinyalakan api di bawahnya yang sangat besar. Akan tetapi karena api itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha berkehendak segala-galanya, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 dan 69. Kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, hendaklah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Hendaklah engkau dingin, hai api, kata Allah, dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dalam kancah yang besar, tapi kalau Allah berkehendak, cukup dengan kata kum, terjadi,
fayakun, maka terjadilah ia. Walaupun api yang panas, dia akan menjadi dingin. Walaupun batu yang keras, dia akan menjadi lunak. Walaupun angin puting beliung yang kuat akan menghembus kemana-mana, dia akan terhenti. Walaupun gelombang yang berkecamuk, dia akan berhenti. Kenapa? Sang pengendali segala-galanya, baik di langit maupun di bumi, baik kecil maupun besar, baik nyata maupun tidak nyata, baik yang gaib maupun tersembunyi, adalah semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam momen memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini, mari kita ambil pelajaran, mari kita ambil hikmah, dan mari kita ambil nasihat yang ada di dalamnya untuk menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe channel YouTube Adi Asman ini. Semoga bisa berkembang. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.